Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Gimana Cici Arvina kabarnya? Baik dong, Sel. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Kita bisa berkumpul lagi pada ibadah kali ini Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan berkati ibadah kita pada hari ini. Semoga bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kayak kurang banget nih kalau misalnya kita nggak yel-yel. Gimana kita yel-yel dulu? 1, 2, 3. Sekolah Minggu, follow Jesus, do it now. Oke. Nah adik-adik, kalian tahu gak sih kalau Allah kita itu adalah Allah yang sangat setia. Allah kita itu gak pernah meninggalin kita apapun yang terjadi. Nah kita juga cuma bisa membalasnya itu dengan kita memuji dan mengucap syukur atas namanya. Maka dari itu mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan,
Oke, adik-adik, aku mau nanya nih satu pertanyaan. Kalian punya nggak sih sahabat yang setia banget sama kalian? Kalau Cecer Vina punya nggak? Punya dong. Kita semua juga punya nih satu pribadi yang masing-masing pasti punya. Ada satu sahabat yang paling setia sama kita, yang sangat setia sama kita. Siapa tuh? Tuhan Yesus. Betul banget. Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang setia banget sama kita. Dia selalu menemani kita, dia selalu ada buat kita. Nah, maka dari itu mari kita nyanyikan lagu satu Ada Satu Sobatku. Shalom adik-adik, apa kabar? Tuhan, pasti adik-adik merasa sudah menunggu-nunggu nih saatnya hari Minggu untuk memuji Tuhan. Nah, maka dari itu Lose mengajak adik-adik saat ini untuk menenangkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh ada saat ini, hari ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati kami agar kami boleh mengerti apa yang Lose ajarkan mengenai firman-Mu hari ini. Terlebih kami harus melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini Lose mau bercerita tentang Allah selalu setia. Nah, itu ada di Bilangan 13 ayat 14. Nah, adik-adik, Allah memang selalu setia. Hari ini Lose akan bercerita tentang kota Kanaan. Nah,
Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan kota Kanaan kepada bangsa Israel. Nah, kita tahu ya, itu adalah bangsa Israel yang keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Nah, pada saat itu Musa menyuruh pengintai. Pengintai itu ada 12 orang untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, mereka melihat-lihat di sana ya. Nah, akhirnya mereka balik. Nah, para pengintai menemui Musa dan menceritakan kabar tanah Kanaan kepada umat Israel. Nah, kira-kira apa ya yang diceritakan oleh mereka? Apa sih yang sudah mereka lihat di tanah Kanaan ya? Nah, coba kita lihat ya. Apa sih? Adik-adik lihat nih. Di tanah Kanaan, para pengintai melihat anggur yang besar dan orang-orang yang besar. Orang-orang yang besar maksudnya apa? Orang-orangnya tinggi, besar. Mereka begitu kuat. Nah, ya itu yang mereka lihat ya di sana ya. Nah, dan di sana juga ada apa? Menghasilkan anggur, buah ara dan delima. Nah, itu buah ara tuh yang sebelah kiri tuh yang warna hitam luarnya, dan yang delima itu yang sebelah kanan yang warna merah itu. Wah, luar biasa ya. Begitu baiknya buah-buahan di sana tumbuh dengan subur dan manis. Nah, tapi 10 pengintai itu mereka melihat orang-orang yang besar. Mereka hanya melihat itu. Mereka melihat, wah di sana banyak raksasa, kotanya besar-besar. Dia bilang, waduh, mereka takut kepada orang-orang itu. Mereka menjadi pesimis. Mereka menceritakan kepada orang Israel, aduh, mereka di sana serem deh, pokoknya deh. Kalau kita ke sono tuh ya, kayaknya kita nggak mungkin deh bisa mengambil tanah Kanaan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan tanah Kanaan kepada mereka, walaupun di sana temboknya tinggi, walaupun di sana banyak orang-orang yang kuat. Mereka nggak percaya. Nah, lalu ada lagi nih 2 orang pengintai. Siapa nih mereka? Nah, namanya adalah Yosua dan Kaleb. Dan berkata di sana bahwa banyak susu, madu, serta anggur. Nah, beda nih kalau Yosua dan Kaleb. Dia berkata bahwa kita harus apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu pasti bisa membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Nah, di sini perkataannya, Yosua dan Kaleb mereka merobek pakaian mereka dan mengucapkan kata-kata iman mereka. Di sana dikatakan, jika Allah bersama dengan kita, nah kita tidak perlu merasa takut. Ia akan memimpin kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Nah, begitulah adik-adik. Benar sekali ya. Kalau Allah sudah bersama dengan kita, kita nggak perlu merasa takut. Tuhan pasti menepati janjinya. Dia pasti akan memberikannya. Karena Tuhan itu maha kuasa. Begitu luar biasa Tuhan itu. Nah, adik-adik jangan pernah ragu kepada Tuhan ya. Seperti yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua. Mereka percaya kepada Tuhan. Tapi kira-kira gimana umat Israel ya setelah dengar Yosua dan Kaleb berkata seperti itu? Wah, tetapi umat Israel tidak mau masuk ke tanah Kanaan. Bahkan mereka melempari batu kepada Yosua dan Kaleb. Aduh, ini ya 10 orang pengintai ini ya. Mereka malah marah sama Yosua dan Kaleb. Bukan mendengarkan Yosua dan Kaleb, mereka malah marah. Nah, dari sini Tuhan sangat marah. Dia mau menghukum umat Israel. Tetapi Musa memohon kepada Tuhan agar bangsa Israel tidak dihukum. Akhirnya Tuhan menghukumnya dengan cara apa? Dengan
memang Tuhan tidak menghukum menghancurkan bangsa Israel ini, tetapi Dia menghukum bangsa Israel balik kembali ke padang gurun selama 40 tahun. Nah, ini adalah khusus untuk 10 pengintai itu, tetapi semuanya pergi ya selama 40 tahun. Nah, lalu siapa ya yang akan menempati tanah Kanaan itu, yang akan mendapatkannya? Nah, ternyata yang mendapatkannya adalah Yosua dan Kaleb. Setelah 40 tahun itu, Yosua dan Kaleb dan anak-anak dari 10 pengintai itu. Jadi mereka orang-orang dewasa itu tidak dapat masuk ke tanah Kanaan karena mereka dihukum semuanya ya selama 40 tahun. Dan yang berhak mendapatkan tanah Kanaan itu adalah Yosua dan Kaleb serta anak-anak mereka yang berhak masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, di sini nih Allah mungkin menghukum kita bila kita nggak taat kepadanya, tetapi Dia berjanji untuk mengampuni dan setia kepada kita. Ya, memang kalau kita tidak taat pasti ada hukumannya. Tetapi Tuhan berjanji untuk mengampuni dan setia kepada kita. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Tuhan aja sudah setia sama kita. Bagaimana? Kita juga harus setia kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu Maha Kuasa. Hal yang tidak mungkin di depan mata kita, Tuhan bisa mengerjakannya untuk kita, karena Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau sebagai akal manusia, kekuatan manusia mungkin nggak mungkin ya. Tetapi Tuhan itu kalau sudah berjanji, Dia pasti akan menepatinya, dan Dia akan setia kepada kita dan selalu menjaga kita. Nah, adik-adik, jangan pernah ragu ya kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita sampai nanti Ia datang untuk kedua kalinya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, oke. Losa akan menutup daripada firman hari ini. Losa minta semuanya buka suara. Kita mau berdoa sama-sama ya. Oke, kita akan berdoa. Bapa yang baik, bangsa Israel sudah tidak taat kepadamu. Kami juga terkadang begitu. Lemah dan sering banyak buat kesalahan. Ampuni kami ya Bapa. Mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Tolonglah kami agar tetap percaya kepadamu seperti yang Tuhan telah kerjakan pada Yosua dan Kaleb. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Halo adik-adik, ayat hafal untuk minggu depan dari Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu artinya tema minggu depan adalah Allah menepati janjinya. Pelayannya yaitu firman Tuhan yang lewat Vero dan WL-nya oleh Cece Sally dan Cece Ervina dan ibadahnya via YouTube. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Follow Jesus as best I can. He watches over me, He's got a special plan. I feel His spirit as it moves in me. It makes my heart beat. It makes my heart beat. Follow Jesus, do it now. Follow Jesus, this is how. Read God's word then listen and pray. Open your heart to Him today. I walk with Jesus and stay by His side.
my Lord and Savior, with arms open wide. He died and rose again for you and me, my sins forgiven. Now I've been set free. Follow Jesus, do it now. Follow Jesus, this is how. Read God's word, then listen and pray. Open your heart to Him today. To be like Jesus helps me grow. He gives me hope and never lets me go. And I discover all that I can be. I want to praise Him. I want to praise Him.